Oke, halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas ya, berbagai mitos dan kesalahpahaman soal kolesterol. Pasti banyak banget yang udah pernah Anda dengar, dan tugas kita sekarang adalah memisahkan mana yang fakta dan mana yang cuma omong kosong, biar kita semua bisa hidup lebih sehat. Kita mulai dari yang paling umum nih. Siapa yang pernah merasa badan pegel-pegel atau linu, terus langsung mikir, waduh, jangan-jangan kolesterol gue lagi naik nih. Kayaknya hampir semua orang pernah ya. Ini anggapan yang umum banget di masyarakat kita. Oke, mari kita luruskan sama-sama ya. Jawabannya adalah belum tentu. Pegal-pegal itu menurut para ahli lebih sering disebabkan oleh peradangan di sendi atau otot. Jadi, nggak selalu ada hubungannya langsung sama kadar kolesterol. Jangan buru-buru menyalahkan kolesterol ya. Nah, sebelum kita bisa membongkar mitos-mitos lainnya, kita harus paham dulu dasarnya. Apa sih sebenarnya kolesterol itu? Dan kenapa ada yang dilabeli baik dan ada yang jahat? Yuk kita bedah. Pertama-tama, yang harus kita tahu, tubuh kita itu butuh kolesterol. Jadi dia bukan musuh. Hati kita itu secara alami memproduksinya karena zat ini penting banget buat bikin hormon kayak testosteron dan estrogen. Plus bantu tubuh kita menyerap vitamin-vitamin penting. Nah, ini dia perbandingannya. Biar gampang. Bayangin aja LDL atau si kolesterol jahat ini kayak kurir yang nganterin paket. Kalau kurirnya kebanyakan, paketnya bisa numpuk di jalanan, alias di arteri kita dan bikin macet. Sebaliknya, HDL si kolesterol baik ini adalah petugas kebersihannya. Dia yang angkutin tumpukan itu kembali ke hati buat diolah lagi. Keren kan? Ini dia angka-angka yang perlu kita perhatikan pas cek darah nanti. Anggap aja ini semacam rapor kesehatan jantung kita. Idealnya, total kolesterol itu di bawah 200, LDL-nya di bawah 100, dan yang nggak kalah penting, HDL kita harus di atas 60, biar perlindungannya maksimal. Oke, sekarang kita lanjut ke area yang paling sering bikin bingung, makanan. Apa yang kita makan sering banget jadi kambing hitam kan? Tapi apa benar semua ini begitu? Yuk kita lihat. Mitos terbesar adalah semua lemak itu jahat. Wah, ini salah besar. Tubuh kita justru butuh lemak untuk berfungsi. Kuncinya itu ada di jenisnya. Lemak sehat dari alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun itu sahabat jantung kita. Nah, yang perlu dibatasi itu lemak jenuh dari gorengan atau daging olahan. Ah, ini dia pertanyaan legendaris di Indonesia. Tiap musim durian atau pas Idul Adha, pasti deh perdebatan ini muncul lagi. Bikin kolesterol meledak gak sih? Mari kita lihat faktanya. Coba lihat tabel ini deh. Ternyata kolesterol daging kambing itu lebih rendah loh dari daging sapi. Dan durian sama sekali nggak mengandung kolesterol, malah punya lemak baik. Fakta yang mengejutkan ini nunjukin kalau musuh sebenarnya itu seringkali bukan makanannya, tapi porsi kita yang berlebihan dan cara memasaknya. Terus, gimana soal telur? Selama ini kita kan takut sama kuningnya. Ternyata, riset modern nunjukin kalau buat kebanyakan orang sehat, makan satu telur sehari itu nggak terlalu ngaruh ke kolesterol darah. Hati kita itu cukup pinter buat menyesuaikan produksinya. Yang lebih penting itu, jangan goreng telurnya pakai mentega atau makan bareng sosis. Oke, urusan makanan udah mulai tercerahkan ya. Sekarang kita geser fokusnya ke mitos tentang siapa aja sih yang rentan kena kolesterol tinggi. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini stereotip yang nempel banget. Banyak yang mikir, ah badan saya kurus kok, jadi kolesterol pasti aman. Emangnya benar begitu? Kenyataannya berat badan itu bukan jaminan. Orang yang kurus pun bisa punya kadar kolesterol yang bahaya kalau pola makannya berantakan, jarang gerak, atau, nah ini yang penting, punya faktor keturunan alias genetik. Jadi penampilan luar itu nggak bisa jadi patokan sama sekali. Mitos lainnya, ini penyakitnya orang tua, terutama laki-laki. Faktanya, risiko itu ada untuk semua. Anak-anak pun bisa punya kolesterol tinggi, makanya tes itu dianjurkan sejak usia 9 tahun. Dan buat para perempuan, risikonya justru meningkat tajam setelah menopause saat hormon estrogen yang melindungi jantung mulai berkurang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, gimana kita ngenalin dan nanganinnya. Nah di sini juga banyak banget kesalahpahaman yang beredar dan bisa berbahaya. Ini adalah fakta yang paling menakutkan sekaligus paling penting untuk kita ingat. Kolesterol tinggi itu adalah pembunuh senyap. Kenapa? Karena dia nggak menimbulkan gejala sama sekali. Kita nggak akan merasakannya sampai amit-amit semuanya sudah terlambat, yaitu pas terjadi serangan jantung atau stroke. Inilah kenapa cek rutin itu wajib hukumnya.
Banyak banget orang yang memperlakukan obat kolesterol itu kayak obat sakit kepala. Diminum cuma pas merasa perlu aja. Ini pemahaman yang keliru banget dan jujur aja berbahaya. Jadi gini, obat seperti statin itu kerjanya untuk kontrol jangka panjang, bukan buat penyembuhan sesaat. Kalau diminumnya bolong-bolong, ya obatnya jadi nggak efektif. Wajib diminum sesuai resep dokter dan tentunya harus dibarengi dengan gaya hidup sehat. Obat itu bukan jalan pintas. Oke, setelah kita bongkar semua mitos tadi, sekarang waktunya kita ambil kesimpulan. Pengetahuan ini nggak ada artinya kalau nggak kita ubah jadi tindakan nyata untuk mengambil alih kendali kesehatan kita sendiri. Intinya, kendali itu ada di tangan Anda. 4 langkah ini adalah kuncinya. Makan yang bijak, aktif bergerak setiap hari, jauhi rokok, dan yang paling penting, jangan pernah lupa untuk cek darah secara rutin. Anggap ini investasi terbaik untuk masa depan Anda. Dengan semua fakta yang sudah kita bedah hari ini, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda. Mitos apa lagi yang selama ini, mungkin tanpa sadar, sudah menghalangi Anda untuk mengambil langkah yang lebih sehat? Semoga pembahasan ini bisa jadi pencerahan ya. Terima kasih.